Bismillahirrahmanirrahim. Atsani utawi kang kaping pindho saking maksiati lambe, maksiati cangkem. Cangkem ini bahasa Jawa yang punya arti nyancange mingkem. Cara mengendalikannya adalah dengan menutup mulut. Artinya seperti itu. Al khalfu iku nulayani fil wa'di ing dalam janji. Yang kedua adalah tidak menepati janji. Ini berbahaya ya. Fa iyyaka mongko wedya sira anta'ida ing yen to janji sapa sira bisain kelawan suwiji-wiji. Wala tafi sertane ora iso nuhoni sapa sira bi kelawan syai. Maka takutlah, nasihat dari Imam Ghazali, maka kita jangan sampai ya, berjanji akan ini akan itu, tapi nanti ujung-ujungnya tidak bisa menepatinya. Bal yambaghi balik sayukjo ayyakuna apa yen to ana ihsanuka apa uliye bagusi sira ilan nasi maring menungso fi'lan iku rupa perilaku bila qaulin kelawan tanpa ucapan. Ya sebaiknya kalau kita berbuat baik kepada orang lain ini langsung ya, langsung pakai apa? Langsung direalisasikan dengan tindakan tanpa ada janji-janji. Apalagi sekarang ini pemilu, mendekati pemilu ya, pileg, pilgub, pilbub, pilpres, atau tapi pilkades masih lama ya. Ya ini Masya Allah ya. Banyak orang itu berjanji, pilih saya. Kalau kalian pilih saya, insya Allah desa ini akan makmur, gini. Ada perubahan, atau akan stabilitas keamanan akan terjaga, atau ini itu. Lebih baik orang itu tidak bermulut besar. Lebih baik orang itu apa? Kata Imam Ghazali, tidak banyak cincong, tidak banyak omong, tapi banyak kerja. Kan semboyannya harusnya kan kerja, harusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita itu banyak ngomong, suatu saat andaikan omongan kita itu tidak menjadi kenyataan, kan di mata manusia kita juga malu. Janjinya setinggi langitnya. Ternyata setelah jadi, apa hasilnya? Tidak ada sama sekali. Yang diomongkan semuanya ini, Masya Allah, ya. Semuanya tidak ada buktinya. Fa ini purirta mongko lamun keboncong sapa sira ilal wa'di maring janji. Fa iyyaka mongko wedya sira fa iyyaka mongko wedya sira antakhlifa ing yen to nulayani sapa sira illa li ajizin kecuali krana lemah awun daruratin utawa krana darurat. Fa inna dzalika karena mengkono sak temene mengkono al khulfu bil wa'di min amaratin nifaqi iku termasuk piro-piro tandane kemunafikan wa khaba'ithil akhlaqi lan eleke piro-piro budi pekerti. Kalau terpaksa berjanji maka jangan sampai tidak bisa menepati kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Atau karena terpaksa tidak bisa menepati janji. Ada uzur syar'i misalkan.
ini baru ndak apa-apa. Tapi kalau masih mampu untuk menepati janji, ternyata tidak, hati-hati. Ini adalah tanda-tanda kemunafikan sudah merasuk pada dirinya. Dan ini merupakan akhlak yang tidak terpuji. Ola ngendika sapa an-nabiyyu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi ono telung perkara. Man utawi sapane wong. Man iku utawi sapane wong kunna iku lamun ono apa salah fihi ku ing dalem man fahuwa mongko utawi man munafiqun. Iku wong munafik. Ada 3 perkara. Kalau dimiliki oleh seseorang, maka dia adalah orang munafik. Ini adalah hadis Rasulullah ya. Wa in soma senajan poso sopo man wa lan salat sopo man. Walaupun dia kelihatannya sholatnya rajin dan selalu berpuasa. Tapi kalau dia mempunyai 3 hal ini, maka tergolong sebagai orang munafik. Man rupani wong idza hadatsa nalikane ngomong sapa man kadzaba mongko nggoroi sapa man. Wa idza wa'adalan ing dalem nalikane janji sapa man akhlafa mongko nulayani sapa man. Wa idza tumina fa iyyaka an tukhlifa tadi bacanya. Wa idza tuminan lan nalikane dipercaya sapa iki man khona mongko khianat sapa man. Yang pertama adalah orang apabila dia ini berkata maka dia suka berbohong. Yang kedua apabila dia berjanji maka dia ini tidak menepati janjinya. Dan bila dipercaya dia berkhianat. Soalnya orang bohong itu beban mental sebenarnya ya. Dia mau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini dalam hatinya itu ada beban. Makanya orang bohong itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang kelihatan dari raut wajahnya. Yang dikatakan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti apa? Dulu ada peristiwa kan ya, salah satu dari kiai Indonesia ini kan difitnah pencabulan terhadap seorang wanita gitu. Kiai ini berkata, ya enggak pakai ghibah beliau, masya Allah ya, luar biasa beliau orang soleh ya. Orang itu kan bohong atau tidaknya, itu kan bisa dilihat dari cara dia bicara. Dari tatapan matanya itu bisa dilihat. Ada tatapan mata keraguan-raguan. Kadang-kadang ngomongnya juga gelagapan. Nah, ini sudah bisa ditebak. Dia ini mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan itu, atau dia ngarang cerita itu kelihatan ya, dari cara berbicara. Ya. Nah, ketika dia berjanji tidak tepat. Ya, ini menjengkelkan orang lain. Kalau saya jadi tenang wis, satu keluarga ini saya kasih per kepala berapa. Ternyata setelah jadi lupa. Ini sering kayak gitu ya. Terus ketika diberi amanat dia berkhianat. Ini rata-rata manusia ini ya. Kita itu banyak berkhianat sebenarnya kepada Allah. Bagaimana? Apa yang kita dapatkan itu semuanya kan amanah. Semua titipan. Rezeki yang kita dapatkan itu titipan dari Allah. Amanahnya supaya apa? Tujuannya dipergunakan untuk keperluan yang menunjang ibadah. Kemudian tangan, organ tubuh kita, anggota badan kita itu kan oleh Allah kita dititipi untuk digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Tapi ya kita harus banyak beristighfar ya. Karena apa? Kita ini sering mengkhianati Allah seperti ini ya. Tapi kalau mengkhianati Allah itu tidak begitu parah.
selama dia ini tidak menerjang dosa-dosa besar. Tapi kalau sudah mengkhianati manusia, ini dosanya ada dua, dosa kepada Allah, dosa kepada orang yang dikhianati. Jadi parah lagi nih kalau mengkhianati orang lain. Kemudian ats-tsalitsu utawi kang kaping telu, al-ghibatu iku ghibah, rasan-rasan atau gosip. Fahfadz mongko njaga sapa sira lisanaka ing lidah sira anha saking ghibah. Wal ghibatu utawi ghibah asyaddu iku luwih berat min salatsina tinimbang saking 30 zaniyatan apane zinone fil islami ing dalam Islam. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono wal ghibatu asyaddu waroda teko fil khabari ing dalam hadis. Jaga mulut kita dari ghibah. Ghibah, bergosip, membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain ini catatannya yang tidak diperbolehkan ya. Kalau lawan bicaranya ini tahu siapa yang dibicarakan. Ya. Kalau lawan bicaranya ini tidak tahu, kemudian si pembicara, orang yang menghibah ini memberitahu namanya, ini ghibah. Tapi kalau yang ngomong ini tidak menyebutkan namanya, kemudian si pendengar ini tidak tahu, mustameknya ini tidak tahu, maka itu tidak termasuk ghibah. Nah, kalau yang dibicarakan, misalkan dia ini pakai inisial ya, atau pakai si fulan, tapi pembicara pendengar ini paham, oh gua, maka apa? Ini ghibah juga ya. Jadi hati-hati, karena ghibah itu lebih berat daripada 30 zina. Maksudnya bagaimana ini? Apakah dosanya? Ya. Maksudnya kalau yang saya ketahui, ya, kenapa zina itu dianggap sebagai perbuatan yang lebih berat? Kenapa ghibah lebih berat dari zina? Dari segi orang itu banyak yang tidak ingkar. Dan dari segi kadang-kadang orang yang berghibah ini tidak merasa kalau itu dosa. Padahal dia sudah tahu. Diteruskan. Kalau orang itu berbuat zina untuk dirinya sendiri, dia itu kadang-kadang kan sebenarnya ada penyesalan. Merasa ini dosa besar. Kalau orang melakukan zina ya. Makanya orang yang sering berbuat zina itu kadang-kadang orang seperti saya ini kayaknya sudah tidak pantas masuk surga. Tapi kalau orang ghibah, kadang-kadang dia merasa sok suci. Repotnya seperti itu. Terus dari segi perbuatan ghibah ini sering tidak diingkari oleh orang lain. Contohnya seperti ini ya. Ada orang berzina, ketahuan oleh satu orang. Tentunya dia ini pasti akan Pasti dia ini akan bilang sama yang lain. Di situ ada perbuatan yang tidak baik. Kemudian digeruduk warga. Kemudian warga berusaha untuk menggagalkan. Jadi diingkari memang oleh orang lain. Diobrak-obrik, diobrak-abrik ya. Nah, kadang juga digelandang ke kelurahan atau digelandang ke balai desa. Kemudian di situ dia ini dinasehati atau dihukum atau seperti apa. Ini kalau zina. Tapi kalau orang sedang berghibah, misalkan mojok di situ, ada orang lewat, dengar. Kadang ya sering loh, orang itu nggak mengingatkan itu sering. Ngomong no sapa rek, asik temen, dosa loh. Nah, nggak ada yang kayak gitu ya. Malah kadang-kadang ikut nimbrung.
Apa diomong? Masya Allah ya. Kalau dilihat dari segi dosanya, ya sebenarnya juga sangat merugikan ya. Sangat merugikan ini. Kalau dosa zina itu ya sudah jelas ya, sudah jelas besar dosanya. Bisa apa? Bisa menghancurkan seluruh pahala yang kita pahala yang kita kumpulkan itu kalau dibanding dengan satu kali zina itu kayak ini sudah hangus semuanya, kalah besarnya sudah ya. Lah kalau riba ini dari segi dosanya ini bisa menghabiskan pahala juga ya. Sedikit-sedikit satu hari istiqomah riba 1-2 kali, besoknya lagi, otomatis setiap amalan yang kita kerjakan ini pasti dikurangi oleh Allah, diberikan kepada orang yang diribai. Nah ini Masya Allah ya, jadi hati-hati ya meribah ini. Wa ma'nal ghibati utawi maknane ghibah antadhkura iku yen to nutur sapa sira insanan ing siji wong bima kelawan perkara yakrohu kang sengit sapa iki insan hu ing ma lau sami'ahu lamun krungu sapa insan hu ing ma fa anta mongko utawi sira mughtabun niku wong kang berriba zalimun ingkang zalim. Wa ing kunta senajan ana sapa sira shadiqon iku wong kang bener. Makna ghibah itu apa? Menyebut seseorang, entah itu disebut perilakunya atau disebut apanya, kalau andaikan orangnya itu dengar perkataan kita, dia pasti marah. Itu namanya ghibah. Tapi kalau kita tidak kita menyebut seseorang, kalau dia dengar dia nggak marah, itu bukan ghibah. Misalkan ya, kita ngomongi kawan kita yang tidak hadir, kemana Mas Arif ini? Kok sampai jam 9 kok tidak hadir? Cak Basoni juga, Mas Jailani, oh mungkin sedang repot. Nah, ucapan saya seperti ini kan kalau didengar mereka kan mereka nggak marah ya. Ini bukan ghibah ya. Tapi kalau kita ngomong kemudian misalkan aib mereka kita bicarakan, terus mereka dengar, nah itulah yang namanya ghibah. Walaupun yang kita bicarakan itu sesuai fakta. Loh, faktanya gitu kok, memang dia itu kemarin seperti ini, lah itulah ghibah. Lah kalau nggak sesuai fakta, itu fitnah. Nah, ini repot juga ya. Jadi lebih baik orang itu lebih baik ngomong sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lebih baik orang itu tidak suka bicara aib. Nah, untuk apa aib kita bicarakan? Aib itu kan harusnya ditutupi, jangan dibicarakan. Kalau kita menutupi aib sesama muslim, hari kiamat aib kita akan ditutupi oleh Allah. Tapi kalau kita menyebar-nyebarkan aib ya, maka suatu saat aib kita pun akan viral. Nah ini di dunia, di akhirat apalagi ya. Kita harus mawas diri untuk urusan mulut ini. Mulut ini Masya Allah ya. Memang tidak bertulang, lidah ini memang tidak ada tulangnya, nggak keras, tapi lebih tajam ya. Ketika salah melepaskannya ini maka banyak yang tersinggung dan pasti banyak dosanya. Wa iyyaka wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.